Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Mazmur 71 ayat 17, Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Saudara yang terkasih, melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang percaya. Pertanyaannya, sampai kapan? Tidak ada istilah pensiun untuk melayani Tuhan. Selama kita masih bernafas, kita harus mengerjakan tugas atau amanat agung tersebut. Firman Tuhan yang dibacakan adalah komitmen pemazmur untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada semua orang di sepanjang hidupnya. Komitmen itu bahkan sudah dilakukannya sejak ia masih muda dan ingin terus dilakukan sampai masa tuanya. Dengan kata lain, pemazmur rindu Tuhan berkenan memakai hidupnya. Mazmur 71 ayat 18, sampai masa tuaku dan putih rambutku, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaanmu kepada semua orang yang akan datang. Saudara, adakah kita memiliki kerinduan yang sama seperti pemazmur ini? Ataukah justru telah terbesit di benak saudara untuk mundur atau bahkan berhenti melayani pekerjaan Tuhan karena sudah merasa bosan, jenuh, atau terbentur dengan suatu hal atau ada masalah? Saudara, jangan hanya karena ada gesekan atau masalah semangat saudara untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan menjadi kendor. Rasul Paulus menasihati dalam Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Yang harus diingat, untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan tidak dapat dilakukan dengan mengandalkan kekuatan, kepandaian, atau akal sendiri, melainkan kita harus melibatkan roh Tuhan, sebab bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Sakarya 4 ayat 6. Karena itu pemazmur memohon supaya Tuhan tidak meninggalkan dirinya, sebab roh Tuhan dapat saja undur dan meninggalkan seseorang ketika ia hidup dalam ketidaktaatan seperti yang dialami oleh Raja Saul, yang awal hidupnya disertai oleh roh Tuhan, tapi karena ketidaktaatannya roh Tuhan pun meninggalkan Saul. Saudara, Roh Kudus akan berduka ketika kita hidup dalam ketidaktaatan. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 30. Karena itu ingatlah, dengan pertolongan Roh Kudus kita beroleh kesanggupan untuk melayani pekerjaan Tuhan dan memberitakan pekerjaannya yang ajaib di tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatan Tuhan, karya-karya Allah harus kami beritakan melalui kehidupan kami, melalui apapun yang Tuhan izinkan. Kami percaya itu adalah kesempatan kami dapat menyatakan kebaikan, kasih, kuasa Allah yang selalu kami alami. Tuhan, tugas penting ini, amanat agung Tuhan ini harus kami lakukan sampai akhir hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah roh Tuhan yang ada pada setiap kami yang percaya pada Tuhan, biarlah akan menolong kami, memberikan kemampuan, memberikan keberanian, memberikan hikmat untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan bahkan menyerahkan hidup kami supaya Tuhan pakai sesuai dengan rencana Tuhan yang besar, yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa puji syukur kami kepada Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.